Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel Dinal All in One bersama aku Wahidin. Pada video kali ini aku bakal coba ngebahas pertanyaan dari viewers, dari teman-teman yang lagi persiapan masuk PTN. Jadi aku akan mulai ngebahas soal nomor 39 dulu. Aku nggak tahu ini soal dari mana sumbernya, tapi di sini ada nomor 39. Ini udah aku salin ke kertas. Pertanyaannya terkait sudut, dan ini tipikal pertanyaan yang ada dua pernyataan ya. Terus kita disuruh nentuin pernyataannya tuh cukup nggak sih buat ngejawab soalnya. Oke, langsung aja kita masuk ke soalnya. Diketahui garis P dan garis Q itu sejajar. Diketahui garis P sejajar dengan garis Q. Ini garis P nya, ini Q nya sejajar keduanya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya adalah berapakah nilai X. X itu yang tengah sini ya. Yang pernyataan 1, Y kurang Z sama dengan 30. Pernyataan 2, X tambah Y tambah Z sama dengan 360 derajat. Oke, di soal yang kayak gini kan A, B, C, D, E nya itu kayak gini ya. Yang A nya itu pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, tapi 2 saja tidak cukup. Yang B kebalikannya, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Yang C nya, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi salah satunya aja nggak cukup. Yang D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Terus yang E nya, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, berarti ini harus dicek satu-satu kan. Cukup nggak sih masing-masing pernyataan buat ngejawab. Oke, kita mulai dari pernyataan yang 1 dulu ya. Pernyataan 1 bilang kalau misalnya Y kurang Z sama dengan 30. Cukup gak tuh dengan informasi yang kayak gitu aja? Dimana P sama Q sejajar, Y kurang Z sama dengan 30. Terus berapakah nilai X yang ditanya? Coba gimana? Nah, berarti kan di soal yang tipikal kayak gini, kalau misalnya kalian mau jawab, kalian harus lihat pernyataannya sama ngelihat gambarnya kan. Kalau kita lihat pernyataannya, Y kurang Z sama dengan 30. Oke, kita punya satu pernyataan, satu persamaan maksud aku. Y kurang Z sama 30 derajat gini kan. Nah, terus kita lihat gambarnya. Gambarnya ini kalau kita pindahin ya ke sini, ini ada Y, terus ini ada Z, ada X, di sini ada Z, gini kan ya. Nah, ini kan sejajar garis yang ini sama yang ini, P sama Q. Nah, ini tuh bisa kita tarik garis putus-putus kayak gini yang sejajar P sama Q di tengah. Buat apa fungsinya? Buat pindahin Y ke sini dan pindahin Z ke sini. Jadi kayak digeser Y-nya ini ke bawah. Jadi kita bakal dapat Y di sini, kita bakal dapat Z di sini. Gitu. Nah, dari gambar ya kita bakal dapat sebuah sudut yang melingkar nih, 3 sudut melingkar, X, Z sama Y itu melingkar. Kalau satu lingkar berarti berapa? 360 derajat. Berarti kita punya persamaan kedua, dimana X tambah Y tambah Z sama dengan 360 derajat. Nah, ini kalau kalian mau otak-atik sebagaimanapun, kalau misalnya kalian punya 3 variabel dan kalian nggak sama sekali tahu salah satunya berapa, terus kalian cuma punya 2 persamaan, itu nggak mungkin ya. Soalnya kalian udah pernah belajar dong SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Itu kan kalian butuh 3 persamaan kan buat ngejawab soalnya. Jadi dari pernyataan 1 kita nggak bisa jawab. Oke.
karena kita cuma punya dua persamaan aja. Oke, next. Pernyataan 2 katanya X tambah Y tambah Z sama dengan 360 derajat. Nah, ini lebih ngaco lagi. Pernyataan 2 bilang kalau misalnya X tambah Y tambah Z sama dengan 360 derajat. Ini tuh yang dibilang sama gambar yang tadi di atas sudah kita bahas. Ya enggak? Berarti pernyataan 2 yang di sini dong, yang di awal. Otomatis kita cuma punya satu persamaan aja di pernyataan 2. Semakin tidak mungkin dong untuk menentukan berapakah nilai X-nya. Jadi buat nomor 39 diketahui garis P sejajar dengan garis Q, putuskan nilai X berapakah gitu kan. Apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Dengan pernyataan 1 kita nggak bisa jawab, dengan pernyataan 2 kita nggak bisa jawab. Terus bareng-bareng ini 1 sama 2 juga nggak bisa jawab. Berarti jawabannya buat nomor 39 adalah yang E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Sesimpel itu. Nah, sebenarnya buat soal-soal yang kayak ginian, itu kalian bisa banget ngerjain soal ini tuh kurang dari 1 menit. Caranya gimana? Caranya pertama lihat pertanyaannya. Pertanyaannya nanyain apa? Di sini nomor 39 nanyain nilai X kan. Habis itu kalian cek di soal ini itu ada berapa variabel sih gitu. Nah, kalau di soal 39 ini ada berapa variabel? Ada 3 kan? Ada X, ada Y, ada Z. 3 variabel. Terus kalian disuruh nentuin salah satu variabelnya. Nah, ini kalian kalau misalnya udah tahu soal ini ada 3 variabel, yang ditanyain salah satunya, udah pasti kalian butuh 3 persamaan minimal gitu. 3 persamaan bisa didapat dari mana aja. Bisa dari, kadang-kadang muncul ada satu persamaan yang muncul dari sini nih, dari pertanyaannya. Terus persamaan itu juga bisa muncul dari pernyataannya. Terus bisa juga muncul dari soal yang gambar yang soalnya gitu. Gambar soalnya, susah banget sih ngomongnya. Gambar soalnya. Nah, di nomor 39 di pertanyaannya kita nggak dapetin persamaan apa-apa, ya nggak? Oke. Terus di pernyataannya, kalau kita ngelihat pernyataan 1, kita bakal dapat satu pernyataan atau kita bakal dapat satu persamaan, maksud aku. Nah, dari gambarnya kita dapat satu persamaan lagi yang tadi udah kita bahas. X tambah Y tambah Z sama 360 nih, melingkarkan. Nah, berarti kalau kita ngelihat pernyataan 1 aja, kita bakal punya 2 pernyataan kan. Nah, 2 pernyataan ini kalian nggak usah otak-atik apapun gitu kan. Ini udah bisa langsung kalian putusin bahwa pernyataan 1 tuh nggak cukup. Kenapa? Karena di sini ada 3 variabel, tapi kalian cuma punya 2 persamaan. Itu nggak cukup buat jawabnya. Setidaknya tuh kalian butuh 3 persamaan buat ngejawab soal yang 3 variabel. Oke, next. Pindah ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua sama masih berlaku. Soal yang atas nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih persamaan apapun. Pernyataan kedua ngasih persamaan 1. Nah, tapi kalau kita lihat gambarnya, kita bakal dapat persamaan yang sama persis. Nih, ya nggak? Sama pernyataan 2. Berarti di pernyataan 2 ini sebenarnya kita cuma punya satu persamaan aja. Semakin nggak mungkin buat ngejawab, karena tadi apa? Minimal 3 persamaan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau lihat dari sini sih sekilas udah bisa jawab ya. Nomor 39 dari sini nggak ada persamaan, di sini satu persamaan, di sini satu persamaan, di sini persamaannya sama kayak nomor 2. Jadi ya baik 1 maupun 2 maupun sendiri-sendiri maupun bareng-bareng itu tuh masih belum cukup buat ngejawab nomor 39, apa yang ditanya di nomor 39. Jadi jawabannya yang E ya, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kalau ada yang mau ditanyain silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat.